6 soal. Jadi ada 6 soal kita bakal coba hmm, me- menyelesaikan ini semua gitu ya. Em, Mungkin buat buat teman-teman James, Bayu atau Aisyah tadi boleh minta tolong buat share PDF dari soalnya di kolom chat atau di mana. Soalnya aku nggak bisa multitasking sambil ngerjain gitu ya, karena aku bakal ke OneNote gitu, Microsoft OneNote. Oke, bisa bisa nggak, Bay? Atau Aisyah? Bisa, Kang. Oke, oke. Sip, sip. Boleh kali kembali di share ke chat Zoom mungkin ke aku share screen ya. Oke, buat presentasi aku udah kelihatan belum ya? Udah, Kang, aman. Oke, jadi kita langsung aja ya. Jadi kita ada soal nomor satu. Jadi kita diminta untuk menentukan titik ekstrim dan gambarkan kurvanya. Oke, jadi nah kalau kita lihat di sini kita punya fungsi Y itu, kita tulis ulang ya, itu Y itu dengan X pangkat 3 kurang 9X kuadrat tambah 15X tambah 40 gitu ya. Nah, fungsi ini sebenarnya kalau kita lihat ini kan fungsi dua dimensi ya. Cuma ada dua variabel, ada Y sama X. Nah, ini tuh artinya nanti kita bisa gambarkan kurvanya gitu. Kecuali nanti kalau ada tiga variabel, di soal selanjutnya tuh ada tiga variabel. Nah, itu udah tiga dimensi, itu biasanya susah kalau kita mau gambarin. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya fungsi itu fungsi kubik gitu ya. Nah, kalau fungsi kubik itu biasanya karakteristiknya, dia fungsinya tuh kayak gini. Aduh, sorry guys. Gambarku jelek. Jadi kalau dia kita gambarin nih, ya ini kasarnya aja ya. Aduh, ya itu. Jadi dia bakal naik dulu nih. Set. Nah, jadi kalau fungsi kubik itu dia itu dari awal tuh dia bakal naik gitu. Sampai di titik tertentu dia tuh dapat maksimal sampai di titik maksimumnya, di titik maksimumnya. Nah, ini kita bilangnya itu maksimum lokal. Oke. Nah, setelah dia mencapai titik maksimum lokal, dia bakal turun lagi gitu ya. Kalau di fungsi kubik tuh. Nah, dia bakal turun lagi sampai dia ketemu di titik terendahnya. Terendahnya itu adalah minimum lokal gitu ya. Nah, setelah dari minimum lokal dia bakal naik lagi gitu ya. Jadi secara sederhana itu kalau fungsi kubik itu dia bakal naik, turun, baru naik lagi gitu ya. Nah, di sini kita disuruh menentukan titik ekstrimnya. Nah, titik ekstrimnya titik ekstrim ketika dia di max lokal sama di min lokal gitu ya. Ini Y, ini X. Tuh. Oke, ada yang mau ditanya nggak tentang grafiknya? Oke. Oke. Nah, setelah itu, kalau kita sudah tahu alur grafiknya, kita bakal coba cari first order conditionnya dulu nih buat si X-nya ini buat X. Jadi kita bakal turunin si Y, kita bakal turunin si Y terhadap X. Ya kan? Nah, kalau kita turunin dia terhadap X, first order conditionnya itu kan berarti turunan pertama dari Y sama dengan nol gitu ya, first order condition. F, O, C. FOC. Nanti kalau tulisan aku ada yang nggak kebaca, bilang ya. Soalnya aku pakai pentab, nggak biasa banget. Biasanya aku pakai tab, cuma nggak ada yang lagi nggak bisa pakai nggak bisa pakai tablet. Oke, jadi kalau kita hitung turunan pertamanya, yaitu kita nanti bisa dapat ya kan 3x kuadrat dikurang 18x ditambah 15, ya kan? Ada yang bingung nggak sampai sampai sini cara nuruninnya? Kalau ada yang bingung, bilang aja ya. Karena kita hari ini bakal banyak berkutik dengan turunan.
Ya, jadi first ordernya itu 3x kuadrat kurang 18x tambah 15 gitu ya. Nah, jadi kita sama dengan nol. Jadi kita coba kita bisa tentukin x-nya tuh berapa sih? Ya kan? Nah, tadi ini kita bisa sederhanakan dulu. Kita bagi tiga semua. Kalau kita bagi segitiga semua, jadinya kita punya x kuadrat kurang 18x tambah 15. Eh, salah, salah, sorry, sorry. Kalau kita bagi tiga semua, berarti ini 6x ya. 6x tambah 3 sama dengan nol. Gitu. Pakai pengfaktoran sederhana, kalau kita faktorin sederhana itu berarti kita dapat berapa? Kalau kita sederhanakan lagi, kita akarkan dia, kita faktorkan, kita bisa dapat X. Ini satu, ini 5 gitu ya. Berarti ini X min satu X. Wait, kalau kita faktorkan dia, kita keluarin X, X, min, sama dengan nol. Berapa kira-kira teman-teman? Kang, maaf izin nanya, Kang. Ya, kenapa? Naran? Itu 15 itu dibagi ini ya, Kang. Dibagi tiga. Hasilnya 5. Iya, iya. Oh, dia dibagi. Oh iya, benar-benar benar itu ya salahnya. Wait, jadi 5 bagi 3 itu 5. Oke, pantas dia nggak bisa dikarin tadi. Wait, oke. Jadi tadi ini kan dibagi 5 semua, jadi ini tuh 5 ya. Itu 5, berarti X kuadrat kurang 6X tambah 5. Nah, ini berarti hasilnya X min satu sama X min 5 gitu ya. Ada yang bingung faktorinnya? Jadi kita bisa dia eh, jadi dia punya X min satu sama X min 5. Jadi kalau kita kali juga dia sama aja sama X kuadrat min 6X tambah 5 gitu ya. Gak ada yang bingung ya buat faktorinnya? Materi SMA juga. Atau mungkin ada yang lupa. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa dapat X-nya itu, X-nya itu 1, X satunya ya. X satunya, X 2-nya 5 gitu ya. Jadi ada dua titik nih kita punya. Ada titik satu sama 5. Nah, tapi kan tahun dia apakah dia naik dulu baru turun baru naik lagi atau dia turun dulu baru naik baru turun lagi gitu ya. Jadi kita harus cek ya kan. Kita cek eh karena kalau fungsi kubik juga bisa gini nih. Nah, sama juga kan, cuma dia mulainya dari turun, naik terus turun lagi gitu. Nah, kita ceknya dengan apa? Dengan second order condition. Second order condition. Oke, artinya kita turunin lagi nih, turunin turunan keduanya. Jadi yang tadi udah kita turunin lagi. Jadi turunan keduanya itu kita tulis Y ini aja biar nggak usah terlalu panjang. Y turunan kedua dari Y itu artinya tadi sisa 2X kurang 6 gitu ya. Karena dari sini kan. Nah, kita turunin lagi dia 2X kurang 6 gitu. Nah, berarti eh kalau misalnya kita substitusikan dia lagi ke dalam persamaan yang tadi, bentar. Ini gue hilang ya, bentar.
Menghargai. Oke, oke. Sorry, sorry. Ini bukan 2x kurang 6 ya. Jadi, kita kan tadi ini karena kita bisa sederhanain dia, kita bagi tiga semua karena dia sama dengan nol kan. Sedangkan dia turunan pertamanya itu nggak sama dengan nol. Jadi kita harus tetap pakai persamaan yang awal nih, yang 3x kuadrat kurang 18x tambah 15 gitu ya. Jadi kalau kita turunkan dia ke turunan kedua, dapatlah berarti 6x kurang 18 gitu ya. Jadi harus tetap pakai bentuk pertamanya nih sebelum disederhanakan karena dia nggak sama dengan nol turunan pertamanya gitu. Nah, oke ini. Oke. Nah, terus kan kita punya x-nya sama dengan satu, ya kan? Ketika x-nya sama dengan satu, artinya nilainya berapa? 6 kali satu kurang 18. Ya kan? 6 kurang 18 itu berarti sama dengan min 12. Nah, kalau sesuai dengan aturan aturan apa ya? Aku lupa namanya. Tapi kalau dia ini hasilnya minus ya, hasilnya minus, kan dia satu ini pertama. Artinya dia itu pertama tuh dia itu maksimum lokal kalau dia minus dulu. Nanti pasti setelahnya yang 5 itu pasti dia positif nih karena dia bakal naik. Dia minimum lokal. Jadi eh anggapnya sama juga kayak kuadrat gitu ya. Kalau second conditionnya hasilnya itu berarti dia itu bentuknya apa ya bentuknya? Condong gitu ya ke dari bawah. Tapi kalau dia positif dia dari atas turun baru naik lagi gitu. Sama juga sekarang itu karena dia nilainya minus itu artinya dia eh, ketika dia di titik X-nya satu ya ketika dia satu di sini itu dia maksimum lokal. Kalau dia positif dia minimum lokal. Misal anggaplah tadi nilai turunannya misalnya 12 gitu ya positif. Nah, dia ini minimum lokal berarti di sini itu dia dari turun dulu baru ke minimum dia gitu ya. Nah, jadi kita cari second order condition itu untuk melihat bentuk kurvanya tuh kayak gimana sih gitu ya. Ada yang bingung nggak sampai sini? Oke, aman ya. Nah, lanjut kalau kita masukin lagi pasti ini positif nih. Kalau kita masukin S sama dengan 5 tadi, 6 kali 5 kurang 18. Nah, 30 kurang 18 itu 12 ya. Nah, positif. Artinya dia ini adalah minimum lokal. Jadi teruji ya, dia maksimal lokal di satu, di 5 itu dia minimum lokal gitu. Nanti baru naik lagi. Oke, jadi itu kita menentukan berarti bentuk kurvanya dia naik, turun, naik gitu ya. Nanti kalian jelasin dengan kata-kata ya. Gitu. Nah, terus balik lagi nih, kita pengen tahu nilai Y-nya berapa ketika dia di titik ekstrimnya gitu. Titik ekstrim tuh minimum lokal sama maksimum lokal. Tadi kan X-nya kita udah tahu, X-nya sama dengan satu dan X sama dengan 5. Jadi tinggal kita tentuin aja Y-nya dari fungsi yang awal. Fungsi yang awal itu berarti tadi eh, X kubik, X kubik kurang 9X, terus berapa tadi? Tambah 15X, tambah 15X, tambah 40 gitu ya. Nanti kalian bakal dapat satu kubik. Kalau masukin yang satu ya, 9 satu tambah 15 tambah 40. Berapa tuh? Satu kurang 9 tambah 15 tambah 40. Berarti min 8 tambah 15, 7, 47 ya. Artinya dia titik maksimum lokalnya itu titik 1,47. Itu. Minimum lokalnya berapa? Tinggal cari lagi. Y-nya ketika dia 5. Angka 3 kurang 9. Eh, ya ini kuadrat, kuadrat. 9 kali 5 kuadrat, tambah 15X. 15 kali 5, tambah 40 gitu ya. Dapatlah 5, berapa tuh 100?
25 kali 5, 125. Kurang 25 kali 9 berapa, guys? Kalau kita hitung dulu. 225 Kang. Berapa? 225. Oke, bagus. 225. Awas salah ya. 15 kali 5 berapa? 75. Tambah 40. Berarti berapa totalnya? 100 min 25. 15 Kang. Nah, pintar. Bagus, bagus. Jadi bakal kita dapat nanti titik ekstrimnya setelah di minimum lokalnya itu 5,15. Gitu ya. Nanti kalian tinggal gambarin aja. Berarti di bentuk yang sini ini 14 ini 147, ini 147. Yang di sini ini X-nya 5, sini Y-nya itu 15. Gitu ya. Nanti digambarin secara rapi. Kalau aku kan susah ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan buat nomor ini? Atau ada yang nggak kebaca tulisanku? Oke. Aku stop sharing dulu biar bisa masukin soalnya ya, kawan-kawan. Oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Nomor dua, misalkan diketahui fungsi permintaan suatu barang itu adalah P-nya itu tadi berapa? P sama dengan 12,5 kurang 5Q gitu ya. Tentukan berapa penerimaan marginal dan penerimaan rata-rata. Nah, ini soal bonus ya. Jadi kalian harus ya udah tahu ya di pengantar mikro juga ada ya soalnya kayak gini paling gampang gitu ya. Jadi kalian minimal minimal dapat 20 poin lah UASnya, lumayan. Nah, jadi kita disuruh cari penerimaan marginal. Penerimaan marginal itu marginal revenue ya. Terus kita disuruh cari average product gitu ya. Average average revenue gitu. Oke. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu total revenue-nya kan. Total revenue. Dua-duanya kita harus cari total revenue. Total revenue. Revenue. Alah, kok susah. Oke, TR itu adalah P kali Q gitu ya. Artinya kalau kita kaliin dia 12,5 kurang 5Q kali Q. Nah, nanti kita bakal dapat 12,5Q 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 ini nggak ada apa-apa kurang 5Q kuadrat gitu ya. Bener? Bener lah ya. Nah, sekarang kita dapat total revenue-nya. 12,5Q kurang 5Q kuadrat. Ada yang bingung nyari total revenue? Ini berapa satu bulan sendiri nih nyari total revenue kan di praktikum mikro. Oke. Nah, kalau kita cari marginal revenue-nya, kita turunin total revenue terhadap Q. Ya kan? Artinya nanti kita bakal dapat marginal revenue-nya adalah 12,5 kurang 10 Q. Gitu ya. Ini bukan nol ya, ini Q. Q gitu. 12,5 kurang 10 Q gitu. Nah, ini marginal revenue-nya, ini marginal revenue. Oke. Nah, kalau average revenue makin gampang. Tinggal total revenue dibagi kuantitas. Berarti dapatlah 12,5 Q kurang 5Q kuadrat, ya kan? Dibagi
Berarti kita punya 12,5 Q per Q kurang 5 Q kuadrat per Q. Berarti ini coret, 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 dapatlah 12,5 kurang 5 Q. Oke, ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Jadi harus bisa ya buat soal yang kayak gini. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita dengan fungsi yang sederhana kayak gini, average revenue itu bisa kita solve bahkan nggak pakai angka gitu ya. Ini buat for your information aja karena average revenue itu kan TR dibagi Q, ya kan? Dibagi Q. Nah, ini kan TR itu kan P kali Q, betul? Nah, P kali Q berarti Q-nya itu bisa kita coret, berarti AR itu average revenue itu sama dengan harganya, gitu ya. Jadi tadi kan sama kalau kalian lihat harganya tadi 12,5 kurang 5Q. Nah, average revenue-nya juga 12,5 kurang 5Q. Jadi bakal sama gitu hasilnya. Itu buat for your information aja sih. Oke, aman ya? Ada yang mau tanyain? Oke, sembari ini aku mau masukin soal lagi. Oke, wait. Oke, ini kita lanjut ke nomor 3. Ya, ini lumayan susah gitu ya. Oh iya, by the way, kalau soalnya Bu Suryaningsi itu, tadi kalau kalian lihat ini kan udah 20, nomor satu kan tadi 20 poin, 20 poin, 60. Nah, nanti ada soal yang 40 poin. Jadi kalian kelihatannya nggak harus kerjain semua gitu. Jadi kalian cari yang menurut kalian paling gampang aja. Kalau ini sih kelihatannya lumayan rumit gitu ya. Oke, oke. Sekarang kita punya Z itu sebenarnya 3X kuadrat kurang 2Y kuadrat kurang XY. Maaf akan tulisan yang jelek ya. 4X kurang 7Y tambah 12. Gitu. Oke, sekarang kita disuruh cari titik ekstrim juga. Cuma bedanya ini kita 3 dimensi gitu ya. Kalau tadi kan cuma X doang. Nah, sekarang ada X, Y gitu ya di ini dan Z gitu, X, Y, Z. Jadi 3 dimensi. Nah, caranya sebenarnya sama aja sih ya. Tinggal kalian pertama turunin ke FOC dulu gitu. Nah, FOC-nya itu karena dia ada dua variabel, kita kita turunin mereka masing-masing gitu secara parsial ya kan. Jadi kita punya turunan Z terhadap X dulu. Terhadap X. Jadi turunan Z terhadap X itu artinya 6X
Ya, 6. Ini kan kita turunin, terus ini Y nggak kita turunin. Nah, ini X, Y kita turunin, berarti kurang Y. Terus ini kurang 4. Gitu. Sama dengan 0, jangan lupa. Oke. Terus kita turunin juga do Z terhadap do Y. Oke. Nah, berarti ini kita turunin tadi ini min 4Y. Min 4Y. Nah, ini kita turunin min X sama min 7 sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita punya nanti persamaan 1, persamaan 2 gitu. In case aja gitu ya teman-teman. Nah, jadi first order conditionnya sama gitu ya. Cara nyarinya. Kalau tadi kan kita turunin langsung kita tinggal tentuin X sama Y. Tapi eh, karena dia ada dua turunan, kita turunin parsial dulu. Tapi ya cara sebenarnya sama aja FOC juga. Sampai di sini ada yang bingung. Oke, jadi kalau kalian lihat di persamaan satu, ya persamaan satu, nih, kalau kita pindahin Y-nya ke ruas kanan, kita jadi punya 6X kurang 4 sama dengan Y, gitu kan? Betul kan? Jadi positif ke kanan nih, kita ke kanan. Gitu. Nah, berarti kalau kita ya balik ruasnya, kita punya Y sama dengan 6X kurang 4. Oke, sampai sini sudah sudah dapat kita Y-nya, tinggal kita masukin ke persamaan 2 gitu, Y dari persamaan satu. Jadi eh min 4Y kurang X kurang 7 sama dengan 0 kan? Berarti min 4 kali 6X kurang 4 kurang X kurang 7 sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti nanti kita dapat min 24X tambah 16 kurang X kurang 7 sama dengan 0 gitu. Oke. Oke, nanti setelah kita dapat, setelah kita hitung itu nanti berarti min 24X kurang X itu min 25X, 16 kurang 7 itu 9 positif, kemudian 0. Nah, kita nanti dapat min 25X sama dengan min 9. Nah, X-nya berarti adalah 9 per 25, jelek angkanya. Ya, kayak gitu. Nanti kalian dapat X. Nanti sekarang kalian udah dapat X-nya, tinggal cari Y-nya. Tadi Y-nya kan tadi eh 6X kurang 4. Y-nya itu 6X. Berarti 6, 9 per 25 kurang 4. Nah, berapa tuh berarti? Berarti hasilnya adalah, ini berarti 50. Ya, 69, 54 per 25. Nah, ini kita samain penyebutnya. 16 per, 25 ya, berarti 100. 100 bagi 25. Berarti Y-nya adalah min 46 per 25. Oke, ini Y-nya yang memenuhi FOC, titik ekstrimnya. Oke, ada yang bingung sampai sini? Karena ini lumayan rumit ya. Sebenarnya stepnya sama kayak yang nomor satu, cuma karena dia tiga dimensi, bakal cara perhitungannya lebih sulit gitu. Ada yang bingung? Ini diem karena udah pernah ngerti atau diem karena kayak nggak tahu mau nanya apa gitu. Oke, ya udah. Berarti kita punya X ya tadi titik titik kritisnya ya. Jadi tadi kalau kita cari dari FOC itu titik kritisnya ini. Ini namanya titik kritis. Titik kritis. Oke. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, jadi kita lakukan
turunan parsial kedua, balik lagi SOC. Buat apa? Buat mengetahui ininya, bentuknya. Kayak tadi kan, sama kayak yang nomor satu juga. Jadi kita pengen tahu bentuknya. Tapi ini bakal ribet karena SOC-nya nanti kita harus cari diskriminan ya, diskriminan. Diskriminan. Nah, jadi kalau kita cari SOC, jadi pertama-tama turunan parsial dari Z terhadap X-nya dua kali. Jadi kita turunin si X-nya tuh dua kali. Jadi tadi kita udah turunin si X kan. Si X itu 6X kurang Y kurang 4. Nah, itu kita turunin lagi satu gitu ya. Nah, berarti kalau kita turunin Z terhadap X dua kali, pertama kita turunin X, kita turunin lagi terhadap X, hasilnya cuma 6 kan. Yang lainnya nggak ngikut. Gitu. Jadi turunan yang terhadap X, kita turunin lagi terhadap X. Ngerti ya? Ada yang bingung? Ya, insya Allah nggak bingung ya. Jadi ini turunan X gitu ya. By the way, kalau aku kecepatan ngomongnya bilang ya. Terus kita turunin lagi. Nah, ini tuh turunan X, Y. Turunan X, Y-nya itu berarti tadi turunan X. Tadi pertama kan misalnya first ordernya, turunan pertamanya itu kita turunkan terhadap X. Nah, turunan keduanya kita turunkan terhadap Y gitu. Jadi silang gitu. Jadi turunan pertamanya itu terhadap X, turunan keduanya kita terhadap Y gitu. Oke, paham ya? Insya Allah. Jadi kalau misalnya kita tadi udah punya turunnya terhadap X, ini kan turunan terhadap X nih. Terus kita turunkan terhadap Y, berarti kita dapat berapa? Min satu. Oke, min satu. Min satu. Lalu kita turunkan lagi turunan keduanya terhadap Y kuadrat. Nah, maksudnya Y kuadrat adalah kita turunin dia dua kali nih. Dua kali. Mana tadi? Jadi kita udah turunin terhadap Y, kita turunin lagi terhadap Y. Berarti dapat berapa? Min 4 Y. Min 4 doang ya. Berarti dia adalah min 4. Sumpah, kalian semua ngerti kan? Ngerti, Kang. Oke, bagus. Kalau mau sukses, Harry harus ngerti ya. Oh ya, Oke. Chelsea Aulia F. Bang, Boleh. mau nanya bang, itu kenapa harus diturunin ke XY bang? Kenapa? Kenapa harus diturunin ke XY? Ya, karena gini. Jadi kan kita punya dua variabel ya. Nah, jadi kalau kalian belajar diferensial, itu kan basicnya ada diferensial. Jadi kalau diferensial itu, kalian punya, nih aku gambarin ya. Kalian tadi kan punya fungsi Z, dipengaruhi oleh X sama Y. Kalau kalian mau cari FOC, kan kalian punya dua cara kan. Kalian turunan pertamanya bisa kalian turunkan terhadap X, bisa kalian turunkan terhadap Y. Betul? Betul ya. Turunan pertamanya kalian punya dua cara. Kalian turunkan terhadap X dan turunkan terhadap Y. Nah, itu FOC. Nah, kalau kalian mau turunkan ke turunan kedua, ya, kalau kalian mau turunkan ke turunan kedua, kalian punya empat cara sebenarnya. Jadi yang tadi turunan pertamanya kalian turunkan lagi terhadap X, turunan pertama terhadap X kalian turunkan terhadap X lagi, atau turunan pertama yang tadi turunkan terhadap X, kalian turunkan terhadap Y. Paham? Gitu ya. Nah, kalau kalian turunkan X, tadi turunan pertamanya X, kalian turunkan lagi terhadap X, itu nanti kalian dapat yang ini, yang X kuadrat ini, makanya bentuknya gini. Nah, kalau kalian bentuknya, kalau kalian tadi turunan pertama X-nya kalian turunkan terhadap Y, nah, dapatlah yang di sini. Oke? Nah, terus kalian kan punya dua cara lagi kan? Tadi yang turunan pertama kalian turunkan, turun, apa sih? Jadi, yang turunan pertama kalian turunkan terhadap Y, kalian bisa turunkan terhadap X di turunan keduanya. Oke? Atau kalian bisa turunkan terhadap Y lagi. Gitu. Jadi kalian punya empat cara. Tapi kenapa di sini kita cuma cari tiga doang? Karena kalau kalian lihat,
mau kalian turunan pertamanya itu X, terus kalian turunkan terhadap Y, itu kan silang ya. Jadi pertamanya kalian turunkan terhadap X, terus kalian turunkan terhadap Y. Atau pertamanya kalian turunkan dari Y, terus terhadap X, itu hasilnya bakal sama aja. Sama aja. Jadi kalau kalian lihat ini kan turunan Z-nya ini, turunan kedua Z terhadap X, kemudian Y itu kan min satu. Nanti kalau kalian cari yang pertama diturunin terhadap Y dulu, terus diturunin terhadap X, itu bakal min satu juga nih, lihat. Nah, turunan pertama, ini kan turunan pertama nih, terhadap Y. Kita turunin terhadap X. Nah, dapat min satu juga kan? Min satu. Gitu. Ya, jadi ini sama aja. Jadi ini juga sama aja kayak 2 kuadrat Z per 2 YX. Nah, pertanyaannya kenapa tadi di nomor satu kita nggak kayak gitu? Kita nggak kayak gitu karena di nomor satu ini cuma ada satu variabel. Ya, jadi kita nggak bisa turunin secara silang. Ya kan, buat variabel yang ada di kanannya ini. Sedangkan kalau di sini karena dia tiga dimensi, kita bisa turunin dia dua kali terhadap X dan terhadap Y. Di turunan keduanya, masing-masing yang tadi kita udah turunin, bisa kita turunin lagi terhadap X sama Y. Jadi kita punya empat option, punya empat turunan di SOC. Ah, enggak, atau aku ngomongnya kecepatan, Chelsea Aulia F. Aman bang. Makasih bang. Oke, ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Heri mau sukses? Rama Idul Fitri. Kang, aku mau make sure aja. Jadi kan yang tadi kita nggak Mm-mm. yang turunan Y X itu karena kebetulan aja variabel apa persamaan yang kita pilih X-nya itu satu doang gitu kan ya, Kang. Sorry, sorry, gimana, gimana? Coba ulang, pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi kan kalau di persamaan kan bentar, tadi soal nah, dari persamaan kan pokoknya kan X-nya kan tuh emang segitu kan ya, Kang. Nah, jadi kenapa kita nggak diturunin YX karena kalau misalnya kita turunin X atau YX tuh sama aja kayak tetap min satu kan. Ya, mm-mm. Oke, oke. Berarti balik Ya. lagi tergantung dari soalnya, Kang. Enggak, jadi kalau misalnya dia bentuk, kalau kalian ini kan masih matematika sederhana dalam tanda kutip ya. Jadi belum ada anomali dalam bentuk matematikanya, jadi masih lebih sering ke analisis hasil akhir ya. Jadi biasanya memang itu ada namanya. Jadi memang pada kalkulus normal namanya. Itu tuh eh, turunan dari turunan kedua yang silang ini, mau dia XY dan YX, itu pasti selalu sama untuk kalkulus normal. Nah, itu ada namanya teorema teorema Young. Jadi nanti dia si Young ini membuktikan bahwa setiap saat kalau dia turunannya adalah bagus dan bentuk fungsinya itu masih maksimal kalau nggak salah tuh kubik gitu ya. Itu biasanya, nah bukan biasanya, memang pasti hasilnya itu turunan Z terhadap XY dan turunan kedua Z terhadap YX itu pasti sama gitu. Namanya teorema Young. Nanti di mikro satu belajar. Jadi bisa diasumsikan itu sama aja buat yang turunan kedua silang sama Aidil Fitri. Aman nggak? Aman, aman. Thank you, Kang. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Berarti tadi ini udah ini trivial aja sih, nggak bakal ditanya tentang teorema Young. Jadi kalian tinggal cari salah satu aja. Kalian boleh cari turunan XY atau turunan YX gitu ya. Sama aja nanti. Tuh, 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 tuh. Oke. Nah, kalau udah nanti eh, inilah bagian membingungkan. Jadi kita kan SOC itu untuk mencari bentuk. Nah, mencari bentuk itu eh kita perlu dari diskriminan. Diskriminan. Diskriminannya tuh rumusnya apa? Rumusnya gini, do kuadrat Z per do X kuadrat eh dikali dikali do kuadrat Z
turunan kedua dari Z terhadap Y dua kali, dikali, dikurang turunan dari silang, turunan silangnya dia, karena dia sama, kita kuadratkan. Jadi kita anggap dia kan harusnya ini kali ini kan. Kan tadi pertama yang turunan terhadap X dua kali, dikali turunan terhadap Y dua kali, dikurang, harusnya ini dikali ini. Ini dikali sama yang YX gitu. Tapi karena dia kita asumsikan sama, di ya di matek biasa itu sama ya pasti. Itu pasti itu kita kuadratkan aja gampang ya. Jadi kita bisa dapat tadi turunan terhadap X-nya itu X dua kali itu 6, 6 dikali min 4 dikurang min ya dikurang min satu kuadrat. Berarti kita dapat min 24 dikurang satu gitu ya. Kan ini kenapa dia kurang satu nggak jadi plus? Karena kita ini harus kuadratkan dia dulu kan. Min satu dikuadratkan itu satu positif. Jadi min ketemu satu positif kan. Karena min satu kuadrat itu satu positif. Jadi kita dapat adalah min 25. Jadi diskriminannya itu min 25. Nah, artinya kita nanti punya, ini kan D-nya diskriminannya itu lebih kecil daripada 0. Artinya fungsi ini punya saddle point. Saddle point tuh apa ya? Kalau di fungsi itu saddle point. Jadi kan dia ada kriterianya nih. Bentar aku cari dulu, aku nggak hafal. Saddle, bentar guys. Bentar ya Chelsea. Oke, Bang. Oke, jadi aku bakal jujur aja ya, karena ini tiga dimensi, bingung juga. Ini kalkulus maju, kalkulus lanjutan juga sebenarnya. Tapi dia itu kriterianya itu kalau dia D itu lebih besar daripada nol, bentuk bentuk fungsinya itu bakal minimum di X sama Y yang tadi yang kalian udah cari gitu ya. X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Kalau dia eh kalau dia D kalau dia D lebih kecil daripada nol, dia itu nanti bentuknya ada saddle point. Nah, ini aku tuh sebenarnya kurang ngerti juga saddle point itu apa. Nanti misalnya aku cari tahu juga lebih lanjut kayak gimana sih gitu. Tapi yang penting cara nyarinya udah paham lah ya. Nanti tinggal bentuknya. Aku coba cari lebih lanjut lagi nanti aku kabarin Bayu atau Aisyah gitu. Oke, maaf ya, maaf ya. Chelsea, gimana Chelsea? Iya, kan itu lebih kecil sama lebih besar ya, Bang. Kalau Hmm. sama dengan nol gimana, Bang? Nah, kalau sama dengan nol itu hmm, menarik juga sih. Coba kita cari ya. Ini beneran aku nggak tahu dah, sumpah. Jadi kalau misalnya dia sama sama dengan nol gitu ya, menurut sumber terpercaya yaitu Google, itu dia tes SOC-nya itu tidak bisa disimpulkan. Kita nggak bisa nyimpulin bentuknya gimana. Jadi antara dia lebih besar atau lebih kecil baru kita bisa disimpulkan bentuknya itu apakah dia saddle point atau gimana gitu. Oke, Chelsea. Nanti aku coba cari tahu lebih lanjut nanti aku kabarin buat di kuncinya nanti aku kasih tahu ya. Oke, sip, Bang. Makasih, Bang. Oke. Nah, tapi buat cara ngitungnya ngerti ya? Diturun-turun-turunin ya. Oke.
Sudah ada pertanyaan lagi buat nomor 3. Ini soal terpanjang sih. Tanya, ya fine aja gitu ya. Oke, kalau gitu aku bakal masukin soal lagi ke ininya. Kita sama-sama tahu bahwa kita sama. Sorry, sorry, sorry. Hmm. Bang, berarti tadi yang SOC itu buat tentuin jenis fungsi ya, Bang? SOC bentuknya bentuk Pak, kurvanya tuh gimana kalau SOC? nah, terus jenis fungsinya ditentuin dari apa, Bang? Iya itu jenis fungsi maksudnya benar-benar. Oh, 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 oke, oke, siap. Makasih, Bang. Yuk. Oke. Hmm. Ini IE semua ya? Oh iya, acara hima juga ya. Oke. Oke. Kalau ada yang bingung tanya aja ya, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini kalau kalian tadi udah jawab nomor 1, 2, 3, dan 4 tuh nilainya tuh udah full ya. Jadi kan tadi kalian udah dapat 60 poin, masing-masing 20. Sekarang nilainya tuh 40. Jadi nggak harus kerjain semua gitu. Oke. Nah, jika fungsi permintaan untuk produk X dan Y berturut-turut adalah misalnya ini QX ya. QX itu 16 kurang 0,2 PX gitu ya. Aduh, agak susah kebacanya. Dan QY itu 9 kurang 0,05 PY. Nah, ini harus dibiasain di inverse ya. Jadi PX harus P sama dengan gitu. Kalau kalian mau cari. Eh, jadi berarti kita dapat berapa tuh inverse ya? Hmm, bentar, fungsi tentukan jumlah harga dan harga ya. Oke. Eh, ini kalian tinggal nanti berarti QX kurang 16. Ntar kita hitungan wali. Berarti ini QX kurang 16 dengan eh, min 0,2 px. X per 0. Guys, bentar ya, aku sakit perut. Sebentar, sebentar. 5 menit.
Oke, halo teman-teman. Balik lagi bareng aku yang pakai Fabian di channel YouTube aku, Fabian. Em, kita lanjut ya. Tadi kalau kalian udah cari PX itu eh 80 kurang 5QX gitu ya. Kebaca nggak ya? Oke, terus PY-nya itu berarti Q P Q Y kurang 9. Bla, 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 bla. Oke, berarti PY-nya itu sama dengan PY. Berarti 180 kurang 20 QY. Betul nggak, teman-teman? Atau salah? 180 kurang 20 QY ya? Ada udah dapat? Ya, nggak aja betul lah ya. Nah, terus kita punya fungsi biaya, total cost. Total cost-nya itu tadi berapa? 50 tambah 20 kali QX gitu. Tambah 20 kali QX tambah QY. Oke. Nah, eh ini sebenarnya kan kita disuruh cari apa tadi? Disuruh cari jumlah harga, jumlah dan harga, kuantitas dan harga berarti ya, mau maksimal laba dan berapa laba maksimum dan cicilan. Nah, ini ah kita tinggal cari berarti seperti biasa berarti total revenue buat mereka itu, total revenue buat mereka itu kan PX dikali QX ditambah PY dikali QY gitu ya. Jadi tinggal ditambah aja revenue buat si X sama revenue buat si Y. Nah, nanti kita tinggal masukin tadi PX-nya berapa? 80 kurang 5QX kali QX. Aduh, jelek banget tulisannya, maaf guys. 180 kurang 20 QY kali QY. Oke, nanti kalian dapat 80. Aduh, 80 QX kurang 5 QX. Ya, aku juga sedih kok sama tulisanku guys, maaf ya. Terus 180 QY kurang 20 QY kuadrat. Ya. Oke, kebaca nggak ya kawan-kawan? Semoga kebaca. Aduh. Ya, nah itu TR-nya. Sekarang kita tinggal masukin profitnya. Kita kan tinggal laba itu berarti TR kurang TC. Nah, berarti 80 QX kurang 5 QX kuadrat tambah 180 QY kurang 20 QY. Ini kita kurungin kurang 50 tambah 20 QX gitu ya. Sama kan? Ini berarti 20 QX tambah 20 QY gitu ya. Tambah 20 QY gitu. Nah, kita sederhanakan. Kita ya, jadi kita bikin 80 QX kurang 5 QX kuadrat tambah 180 QY kurang 20 QY kurang 50 kurang 20 QX kurang 20 QY gitu ya. Iya gitu. Ada yang salah nggak teman-teman? Kalau ada yang salah langsung bilang aja ya. Karena aku bukan tipe orang yang sangat super teliti gitu. Oke, nah nanti kita dapat berarti 80 QX-nya kita kurang sama 20 QX dapat 60 QX. Terus QY-nya itu 180 QY kurang 20 QY. Berarti nanti kita dapat 60 QX
kurang 5QX kuadrat tambah 180 QY kurang 20 QY 160 QY kurang 20 QY kurang 50, ya kan? Berapa konstanta lain. Oke, sekarang kita tinggal ini profitnya gitu ya. Nanti tinggal eh, kita mau cari kan tadi ditanyanya kuantitas dan harga yang memaksimalkan laba. Berarti kita tinggal turunin aja tuh. Turunin laba terhadap misalnya untuk QX. FOC sama. FOC kan dia untuk memaksimalkan ya. Jadi nanti kita dapat turunannya 60 kurang 10 QX. Ya kan? Sama dengan 0 gitu kan. Berarti nanti kalau kalian cari ini itu 60 sama dengan 10 QX. Nah, berarti QX yang memaksimalkan laba itu adalah 6 gitu ya. Aman? Begitu juga Heri mau sukses. Boleh. Itu 20 kianya bukan kuadrat ya, Kang? Ah, oh ya benar. Oke, makasih Heri mau sukses. Ah, siap-siap. Oke, kamu benar mau sukses. Oke, dia diam. Oke, lanjut. Lanjut QY ya, QY. Berarti kita turunin QY, QY, FOC lagi seperti biasa. QY-nya berarti kita dapat 160 kurang 20 QY kuadrat. Berarti ini 40 ya, 40 QY sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat QY-nya itu sama dengan 40 gitu ya. 4. Berarti kuantitasnya 6, X-nya 6 sama 4 gitu. Nah, nanti kalian tinggal masukin harga sama kuantitasnya dan yang lainnya gitu ya. Paham lah ya? Masukin deh harganya bentar. Berarti nanti kita punya PX-nya itu 80 kurang 5QX. PX itu 80 kurang 5QX. Berarti 80 kurang 5 kali 6. Berarti 80 kurang 30. Berarti PX berapa tadi? 180 kurang 20 QY. 180 kurang 20 QY. Nah, berarti 180 kurang 20 kali 4. Nah, berarti 180 kurang 80. Berarti PY-nya adalah 100 gitu. Nanti tinggal kalian masukin buat cari labanya itu ke sini ya. Nanti tinggal masukin ininya. Oh, oh, ya, tinggal masukin. Terus kalau mau dicek, diuji, tinggal MC sama dengan MR. Nanti kalian pasti dapat nilainya sama. Ada pertanyaan nggak buat nomor 4 nih? Sebenarnya gampang, cuma harus teliti gitu ya. Kayak aku tadi salah. Thank you, Harry mau sukses. Siap, Kang. Chelsea Aulia F. Bang, yang tadi nurunin Pi sama QX itu buat nyari apa, Bang? Punten. Yang Kalau mana? dari soal, konteks soalnya. Dia buat nyari apa? Eh, eh, ini yang P terhadap QX sama P terhadap QY, Iya. yang mana? Ya, yang itu kan diturun. Ini kan nurunin ya. Maksudnya, Jadi kan di itu sini buat... kita lihat tentukan jumlah dan harga yang memaksimalkan laba. Eh, eh, Mm-mm. Oh, buat nyari Oh, buat Terus nyari... apa masalahnya? Oke ya. Oh, oke, oke. Buat nyari Kuantitas yang kuantitasnya ya, Bang. memaksimalkan laba, Mm-mm. karena kan tadi kamu udah punya fungsi laba kan? Heeh, Hmm. Nah, heeh. itu Oke, oke, cari oke. FOC. Pasti kalau dia first order condition itu, kita mau cari memaksimalkan yang diturunkan gitu kan. Misalnya, kita nurunin Z terhadap X. Nah, kita mau memaksimalkan si Z. Nah, SOC itu buat nentuin bentuk. Lalu kayak gitu alurnya. Oke sih. Siap-siap. Oke? Makasih, Bang. Yap, makasih, Bang. Oke. Oke, sip. Nah, terus
kita lanjut. Ada mau yang nanya lagi nggak sebelum kita lanjut ke nomor 5? Harry mau sukses. Oh, maaf, coba boleh ke itu Sok, turunannya nggak tadi? Itu kalau kalau kondisinya boleh. eh, QX-nya tuh kubik, turuninnya sampai habis apa cuma sekali aja? Oh, sekal, kalau kita mau nyari memaksimalkan itu pasti selalu sekali aja. Cuma memang nanti kamu bakal lebih harus ribet sih. Kalau ini kan langsung ketemu sama Iya, dengan kan. Kalau dia bentuknya kayak kubik itu jadi kayak gini nih, kayak nomor satu. Cuma dia kan bukan jadi memaksimalkan kan. Nah, jadi nanti nyari X-nya itu yang kayak gini. Kayak kamu harus bisa difaktorin atau cara lain gitu. Tapi ya tetap buat maksimalin itu tetap FOC, nggak sampai habis. tetap ya gitu ya. Jadi cari faktornya dulu ya. Iya. Tapi jarang sih kalau Oke. matematika matematika ekonomi kuantitasnya kubik gak masuk akal juga soalnya. Iya, tapi semoga Bu Amel baik. Amin. Thank you, Kang. Ah, kamu dosennya mau ambil siapa suruh. Ya, oke. Ada. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya, teman-teman. Aku kasih nomor 5 sama nomor 6 itu sama aja, cuma nomor 6 tuh soal cerita gitu ya. Jadi aku kayaknya bahas soal nomor 6 aja buat mempersingkat waktu ya. Jadi eh nanti kalau kalian bisa nomor 6 pasti bisa nomor 5. Oke, wait. Oke, aku presenting lagi. Oke, jadi kita punya fungsi utilitas seseorang itu ya. Wih, wih, kenapa ini guys? Oh, salah. Sorry, 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 sorry. Oke, oke, kita ulang, kita ulang. Jadi kita punya fungsi utilitas itu adalah X pangkat 0,25, Y pangkat 0,75. Nanti di mikro satu kalian bakal banyak ketemu fungsi Kopdubes. Oke, Eh, jumlah jadi X itu adalah jumlah barang X dan Y itu jumlah barang Y yang dikonsumsi. Nah, kita punya pendapatan income ya, ini kita tulis I-nya aja. I-nya itu adalah 100 satuan mata uang. PX itu eh, 2, harganya 2. PY itu sama dengan 4. Nah, ini di pengantar ilmu ekonomi mikro juga kalian udah belajar ya. Jadi kalian bakal punya fungsi budget ya, budget constraint. Jadi kalian tuh sebenarnya kalau punya utilitas, tapi kalian nggak terbatas sama batasan duit kalian, ya kalian pengennya yang ya terus aja gitu. Misalnya kalian si Harry mau sukses ini, duitnya nggak terbatas, ya pasti dia beli permen nggak terbatas juga gitu. Permisi Kang, ini catatan langsung dikirimkan ya nggak tahu tergantung Bayu ya. Saya emang ngasih aja ke Bayu, di palaknya ke Bayu aja. Oke, lanjut. Jadi nanti kalian kalau dalam ekonomi itu kan kelangkaan gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan kelangkaan juga itu karena kalian dibatasi oleh budget kalian. Nah, budget itu kan berarti jumlah uang yang kalian spend itu terdiri dari harga dari barang X dikali X ditambah harga barang Y dikali Y. Kalau misalnya kalian cuma habisin dua barang X doang, X dan Y doang gitu ya. Oke. Artinya, kalau kita udah tahu I-nya berapa, PX-nya Y berapa, dan PY-nya berapa, kita bisa tulis fungsi budgetnya adalah 100 sama dengan 2X tambah 4Y. Tuh. Oke,
Atau kalau kita bikin secara dia fungsi implisitnya, 100 kurang 2x kurang 4y sama dengan 0 gitu ya. Sama aja fungsi implisit. Nah, buat apa kita harus tahu? Karena gini, kalau misalnya kita baca soalnya, diketahui fungsi utilitas soal bla 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 bla, bla, yang A itu kita disuruh eh, memaksimalkan utilitasnya dengan kendala harga barang dan pendapatan. Nah, gini, jadi kalau kita disuruh memaksimalkan utilitas dengan kendala harga, artinya kita punya tujuannya apa tujuannya? Tujuannya itu untuk memaksimalkan si U, gitu ya. Jadi ini kita bilang adalah fungsi objektif. Dan ini fungsi budget yang udah kalian bikin, itu adalah fungsi kendala. Jadi kalian, jadi bayanginnya tuh gini, Lagrange. Kalian pengen memaksimalkan sesuatu, itu objektif, kalian punya tujuan kan, tapi kalian punya kendala. Nah, barulah kita tulis caranya gimana cara tulisnya. Lagrange itu fungsi objektifnya dulu kita tulis tadi. Fungsi objektifnya itu kan X pangkat 0,25, Y pangkat 0,75, baru ditambah Lagrange multiplier, itu kita kasih tanda lambda ya. Baru kita masukin fungsi implisit. Ingat fungsi implisit dari fungsi kendalanya. Jadi 100 kurang 2x kurang 4y. Gitu ya. Ada yang bingung buat nulis fungsi Lagrange ya? Ada yang bingung? Oke. Terus kita ditanya berapa jumlah barang X dan Y akan memaksimalkan kepuasan konsumen tersebut. Nah, berarti barulah kita mulai di B ini, kita untuk memaksimalkan, berarti kita harus turunkan lagi nih si fungsi Lagrange-nya. Kita harus turunkan dia terhadap, pertama adalah terhadap X. Jadi kalau kita turunkan terhadap X, nah, lihat, ini X pangkat 0,25, Y pangkat 0,75. Jadi kalau kita turunkan terhadap X, artinya 0,25-nya turun. 0,25-nya turun. X pangkat min 0,75 gitu ya. Kan 0,25 kurang 1 gitu ya. Jadi min 0,75. Y-nya tetap ngikut ya kan. 0,75. Nah, baru dikurang. Nah, ini kan kita lihat ini kalau lambda, berarti ini 100 lambda kurang 2 lambda X kurang 4 lambda Y. Artinya kita cuma lihat di sini, ini berarti X-nya hilang, sisa 2 lambda. Dengan 0 FOC kan. Ada yang bingung nggak buat turunin Lagrange? Emang agak ribet nih. Oke, nggak ada ya. Lanjut. Berarti kita turunin lagi Lagrange terhadap Y. Berarti kita dapat 0,75 kali X pangkat 0,25. 0,75 itu dari mana? Dari pangkat si Y ya. Kali Y pangkat min 0,25 ya kan. 0,75 kurang 1 ya kan. Baru dikurang. Nah, ini kan berarti min 4Y kali lambda. Tinggal turunin terhadap Y. Berarti kurang 4 lambda sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita berarti kita punya fungsi persamaan lambda itu sama 0,25 pangkat min 0,75 ya kan? Terus 0,75 Y pangkat 0,75 per 2 gitu ya. Terus kalau dari sini juga lambdanya juga bisa kita sederhanakan. Nah, lambdanya itu berarti kita dapat 0,75 X pangkat 0,25 Y pangkat min 0,25 per 4 gitu ya. Nah, ini mereka sama-sama lambda kan. Jadi kita bisa sama denganin aja. Nah, sama denganin aja. Jadi eh kita oh iya, sorry sorry. Jadi kita harus punya juga tadi kita turunin
eh, lam, aduh taruh mana ya? Sini deh, itu lambda terhadap lambdanya. Jadi tadi 100 kurang 2x kurang 4y. Ya, ini harus ikut juga nih. Jadi kalian harus turun tiga. Turunan Lagrange terhadap x, turunan Lagrange terhadap y, dan juga turunan Lagrange terhadap lambda gitu ya. Kalau turunan Lagrange terhadap lambda gampang, tinggal kalian turunin aja semua ini. 100 kurang 2x kurang 4y. Oke? Nah, nanti kalian bakal dapat, kalian kan bisa, ini kan lambda satu, lambda 2, sama lambda. Kalian bisa sama denganin aja. Lambda sama dengan lambda. Berarti kalian punya 0,25 x pangkat 0 min 0,75 y pangkat 0,75 per 2 sama dengan 0,75 x pangkat 0,25 y pangkat min 0,25 per 4 gitu ya. Nah, untuk memudahkan ya kan, ini kan bisa dibalik ya karena ini sama dengan. Jadi eh, yang atas kiri itu bisa ditukar sama kanan atas. Bawah kiri bisa ditukar sama kanan atas. Jadi kalau kita tulis ulang, kita dapat 0,25 X pangkat min 0,75 Y pangkat 0,75 per 0,75 X pangkat 0,25 Y pangkat min 0,25 sama dengan 2 per 4 gitu ya. Ada yang bingung nggak kenapa bisa ditukar? Karena sama dengan ya, tinggal di kan kali silang juga sama. Gracia Clarissa, oke, kenapa? Kang, aku mau nanya yang pas turunin pas awal tadi sih. Oke, pas awal nomor Enggak, satu bukan berarti. yang nomor ini, tapi yang Iya, iya. hmm, Yang ini, iya yang itu. kenapa? Eh, Bingung sih kenapa bisa kayak pangkatnya jadi min 0,75. Oke, jadi kalau misalnya kamu punya turunan nih, kan misalnya kamu punya A pangkat X, ya kan? Nah, kalau kamu turunin, jadinya gimana? Kalau diturunin, Hmm. jadinya kan X kali A pangkat X min satu, betul? Ya, Oke, nah sekarang kalau misalnya kita coba pelan-pelan nih, kita punya X pangkat 0,25 kali Y 0,75. Nah, berarti kan kita turunin terhadap X doang. Nah, berarti 0,25-nya kan turun kan dari si X ini, betul? Nih, ke ya. sini. Ya nggak? Oke. Hmm. Nah, barulah X-nya kita taruh. Nah, pangkatnya si X kan tadinya 0,25. Nah, kalau sesuai aturan dikurang satu, betul kan? Iya, dikurang satu. Nah, kalau dikurang satu berarti 0,25 dikurang satu berapa? eh Min 0,75 itu ya. Nah, itulah kita dapat. Nah, kenapa Y-nya ngikut? Karena ini kan X sama Y ini kan satu kesatuan, bukan nggak dipisahin sama tanda tambah dan kurang kan? Dia dikali. Jadi ya, Y-nya begitu aja gitu kita biarin. Y pangkat 0,75. Kita nggak turunin kita nggak apa-apain dia gitu. Jadi dia ya udah ikut aja gitu. Karena dia satu kesatuan dari X-nya. Tapi yang kita turunin cuma si X-nya doang gitu. Tapi kenapa dia min 0,75? Karena si pangkatnya si X kan 0,25 dikurang satu itu dapatnya min 0,75. Nah, kalau yang turunnya terhadap Y, itu sama juga. Nah, tapi kan kita turunnya terhadap Y nih. Pangkatnya Y kan 0,75. Kita taruh aja nggak apa-apa di depan 0,75. Nah, X-nya ya udah kita biarin aja gitu. X pangkat 0,25. Barulah yang Y-nya itu pangkatnya berarti kan 0,75 dikurang satu. Nah, 0,75 dikurang satu itu berarti min 0,25. Kayak gitu. Paham nggak? Gracia Clarissa. Oh, jadi kalau misalnya diturunin yang ke X, itu fokusnya tuh ke yang X aja gitu. Betul. Kayak gitu. Tapi Y-nya nggak hilang. Dibiarin aja Iya, cuma gitu. Kayak Y-nya tetap kayak diturunin. nggak di perhitungan apa-apa ya. Hmm. Karena dia nggak dipisahin tanda tambah dan kurang kan. Kalau dia dipisah, misalnya X pangkat 0,25 tambah Y 0 pangkat 0,75 diturunin terhadap X, berarti Y-nya hilang gitu.
Jangan ketukar. Hmm, oke. Paham nggak atau bingung? Makasih, Kang. Paham, Oke, oke, paham. banyak. Oke, banyak ya. Ya, ini angkat tangan nih mau. Oke, siapa dulu tadi? Rama Aidil Fitri, boleh. Kang mau nanya, aku masih bingung yang bagian B yang turunin yang Y-nya. Nah, itu boleh jelasin Hmm? ulang lagi nggak? Ya, jadi yang Y itu kita turunin terhadap Y, berarti kan kita lihat. Tapi yang terhadap X, saya paham, Rama. Paham, tapi yang Y-nya kok maksudnya kan kalau misalnya kita turunin kan Y kan berarti eh yang Y-nya kan 0,75 kan ke depan kan, tapi kok 0,75 Heeh. malah jadi X lah. Oke, jadi ini harus balik lagi nih. Jadi gini, kalau perkalian, aku punya tiga angka nih. A kali B kali C. Bisa nggak aku bikin dia jadi B kali A kali C? Bisa nggak? Apa? Bisa nggak? Kalau aku Nggak punya tahu. misalnya A kali B kali C. Hah? Oke, jadi misalnya aku punya A kali B kali C. Gini deh, misalnya aku punya 3 kali 6. Itu sama nggak kayak 6 kali 3? Sama. Sama ya? Oke. Sekarang aku punya 2 kali 2 kali 3. Sama nggak kayak 2 kali 3 kali 2? Sama ya? Sama. Oke. Nah, prinsipnya sama aja. Jadi ini kan bentuknya X pangkat 0,25 kali Y pangkat 0,75 ya kan? Jadi eh, kalau kamu mau, jadi dia tuh kalau kita turunin, kalau aku tahu maksudnya Rama tuh jadinya kayak gini kan. Jadi harusnya hasilnya gini, X pangkat 0,25 kali 0,75 Y pangkat min 0,25 gitu kan Rama maksudnya bentuknya. Iya, iya. Nah, kenapa dia kita pindahin ke depan? Sebenarnya kamu tulis kayak gini juga nggak masalah. Bener, bener. Karena balik lagi, X itu kan X ini kan X pangkat 0,25 kali 0,75 kali Y pangkat min 0,25. Nah, ini tuh bener juga nggak salah. Tapi kenapa aku pindahin dia ke depan? Karena satu ada sifat komutatif. Jadi kalau dia dikali, kan ini berarti ini angka satu, si X itu A, si 0,75 itu B, Y pangkat min 0,25 itu C. Jadi aku bisa aja balik dia jadi B C kali A atau 0,75-nya aku taruh di belakang. Jadi X pangkat 0,25 Y pangkat min 0,25 kali 0,75 sama aja gitu. Selama dia rekan semua ya. Gitu. Jadi mau aku taruh dimanapun 0,75-nya itu sama aja. Kenapa aku taruh dia di depan? Karena wait, karena satu biar rapih. Nah, rapih itu maksudnya adalah itu untuk mempermudah perhitungan kita nih. Kalau kalian lihat, nah karena dia di depan, lihat. Ini lebih gampang nih aku lihatnya. Setelah dia kita sama dengan ini, lambda sama dengan lambda, setelahnya, nah ini kan berarti X-nya atas bawah kan udah gampang kan? Angka sekatemu angka, atas atas angka bawah angka, atas X bawah X, Y atas Y bawah Y gitu. Jadi biar lebih rapih dan lebih gampang buat disederhanain. Itu sih Rama. Tapi kalau kamu mau X pangkat 0,25 kali 0,75 Y pangkat 0, min 0,25 juga nggak masalah. Itu sama aja karena sifat komutatif sama aja. Paham nggak, Rama? Paham, Kang. Kasih, Kang. Oke, Clarissa. Kang, aku mau nanya, itu yang Heeh. nomor 6 yang B, itu dapat min 2 lambda sama min 4 lambdanya tuh dari mana ya? Oke, jadi buat cara, jadi gini, kan ini kan kalian punya dua fungsi ya. Satu ada fungsi objektifnya U, nah, utilitas, dan juga ada fungsi kendala 100 min 2X kurang 4Y. Nah, eh kan kalau kita turunin parsial dia terhadap X dan parsial terhadap Y, itu eh, kita turunin yang ada X-nya semua. Nah, kita lihat di sini min ini 0,2 yang di sini aku tandain itu kan kita baru turunan yang fungsi utilitas kan, gitu. Sedangkan yang di sini masih ada X-nya nggak? Ada ya, min 2X di sini. Nah, sebenarnya ya kalau kalian mau pelan-pelan juga nggak apa-apa, bisa jadi gini. Kalau kalian jabarin kan berarti jadinya buat lambdanya itu jadi 100 lambda kurang 2 lambda X kurang 2 lambda
kurang 4 lambda Y gitu ya. Ini paham ya? Ya, tinggal dikalian jadi 100 berarti 100 lambda kurang 2 lambda X kurang 4 lambda X gitu. Ya, paham kan kalau bisa? Iya, paham, Kang. Oke. Nah, ini kalau kamu mau pelan-pelan juga nggak apa-apa ya. Kalau nanti udah dapat mikro 1 mikro 2 biasanya udah cepet buat nyimpulin. Jadi kalau kalian jabarin kayak gini, nah kita lihat berarti misalnya kita turunin terhadap X, kita turunin terhadap X parsial, berarti kita lihat ini nggak ada X-nya kan, berarti ya kita coret, berarti hilang dia. Nah ini ada X-nya, nah tinggal kita turunin terhadap X, nah min 2 lambda X turunin terhadap X, berarti kita dapat min 2 lambda doang kan, X-nya hilang. Ini lambda Y nggak ada, ya udah kita coret. Jadi turunan terhadap X-nya itu min 2 lambda. Nah, berarti tinggal masukin ke sini gitu, Clarissa. Nah, itu juga dengan yang Y sama aja. Paham nggak, Oke, Clarissa? paham, Kang. Makasih ya, Kang. Ya, kalau kamu memang masih ragu-ragu, dijabarin aja buat fungsi lambdanya. Jangan dipaksain kayak nebak malah ngawang-ngawang gitu. Oke? Oke, siap. Oke. Sarah Zahra. Kang, izin mau nanya, kalau tadi jaringan aku sempat Mm, bermasalah yang fungsi kendala itu maksudnya buat mm. apa ya, Kang? Jadi Yang gini, bayanginnya itu kamu cuma konsumsi dua barang nih, X sama Y. Ya kan? Kalau di perfect world, kalau di dunia yang sempurna itu, kamu kan ya kalau kamu dibilang memaksimalkan utilitas, ya nggak bakal ada batasnya gitu. Karena utilitas manusia kan terus bertambah ya, utilitas seseorang. Nah, kalau di dunia nyata, kita tuh ada batasannya. Batasannya tuh apa? Uang kita dong, ya kan? Uang kita punya berapa, harga barangnya berapa, dan kita belinya berapa gitu kan. Nah, di sini kalau kalian lihat, eh mana tadi? Nah, jadi kita sebenarnya kita pengen muasin muasin utilitas kita. Nah, itu namanya fungsi objektif. Kita pengen muasin eh, utilitas kita. Tapi kita terbatas sama budget kita. Budget kita itu misal kita punya 100 ribu rupiah gitu ya. Harga barang X itu 2.000. Harga barang Y itu 4.000. Ya kan? Jadi berarti kita terbatasi kalau kita cuma punya 100, kita itu kombinasi untuk barang X sama Y itu 2.000 dikali jumlah barang X yang kita beli dan jumlah barang Y yang kita beli gitu kan. Jadi ada batasnya gitu. Nanti ada angkanya kita dengan budget 100 itu kita maksimal utilitasnya berapa sih gitu. Jadi dengan budget 100 kita utilitas maksimal yang bisa kita dapat dengan harga X dan Y segitu, itu maksimal utilitasnya itu berapa sih gitu. Paham nggak Sarah Hazara? Atau masih ngawang? ngerti, Kang. Makasih ya, Kang. Oke, bagus. Oke, ada yang bingung lagi di sini? Bang, yang Chelsea Aulia F. yang tadi Kenapa? Lagrange diturunkan terhadap lambda jadinya gimana ya, Bang ya? Pusing kurang. Gampang lah, karena diturunin terhadap lambda tuh tulis di dalam lambdanya aja. 100 min 2x kurang 4y. Gitu doang, Bang. Nih, Oh, gitu. iya mau Langsung dibuktiin. gitu aja. Nih, kita buktiin. Jadi kan kalau kita jabarin kan 100 lambda kurang 2 lambda x kurang 4 lambda y gitu kan. Nah, Oh kalau iya. kita turunin terhadap lambda, berarti ini lambdanya hilang 100 kurang, ini lambdanya hilang 2x kurang, lambdanya hilang 4y. Sama kan? Sama dalamnya. Oh, oke, oke. Iya, Oke. benar-benar. Ya, makasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, lanjut ya. Jadi kita tinggal sederhanain 0,25 per 0,75 ini kan sama aja kayak coret-coret jadi 1/3. Ya nggak? 25 bagi 25 1, 0,75 bagi 25 3. Jadi, nah ini kalau kalian ingat, kalau misalnya kalian punya A pangkat X, terus kalian bawahnya A pangkat min X, itu kalian bisa dinaikin aja gitu pangkatnya. Nanti berubah tandanya gitu. Oke?
Ini buat refresh memori aja sih. Jadi ini X pangkat 0, min 0,75 itu kita bisa turunin ke bawah jadi tambah 0,75 pangkatnya buat si X gitu ya. Jadi gini, 1/3 jadi X yang di atas jadi habis. Nah, Y-nya itu kita naikin minusnya min 0,25 kan. Ini bisa kita naikin jadi tambah 0,25 jadi Y pangkat 1 per X-nya kan min 0,75 turun jadi tambah 0,75. 0,25 tambah 0,75 jadi X pangkat 1 gitu. Oke, jadi sama aja kayak 1/3 kali Y per X gitu, sama aja. Oke, dan biasain yang dipindah tuh yang minusnya ya. Jadi nanti kalian dapatnya pangkat 1 biasanya gitu. Jangan yang positifnya dipindahin. Ngerti kan buat pindahin pangkatnya? Bang, ulang lagi dari awal, Sama Bang. 2. Pusing, Bang. Oke, oke. Jadi misalnya gini, kita satu nih, kan tadi 0,75 per X 0,25 nih. Kita ambil salah satu dulu, ya kan? Jadi X, kalau kita punya sama kan, ini X sama X kan, atas bawah. Jadi kita bisa pindahin dia ke bawah, sama aja kayak kayak pindah ruas gitu loh. Angkatnya kita pindahin ke bawah, tapi tanda 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 hitungnya tuh berubah. Kalau dia di atas minus, itu kalau di bawah jadi plus gitu. Kenapa? Karena kalau X pangkat min 1 itu kan sama aja 1 pun X kan gitu. Jadi eh, ketika dia X pangkat min 0,75 per 0, X pangkat 0,25 itu X pangkat 0,75-nya bisa turun jadi X pangkat 0,75. Oke, nah pangkat ketemu pangkat tinggal ditambahin kan. Jadi X 0,25 tambah 0,75. Jadi X pangkat 1 gitu. Paham nggak? Paham, Bang. Oke, itu ya. Ada yang bingung? Ada yang pusing? Gak apa-apa. Ya, oke. Jadi kita bakal dapat berarti 1/3 Y per X gitu ya. Serius nih ada yang bingung nggak? Oke, nggak ada yang bingung nih, bener ya? Oke, berarti kita dapat Y, mana tadi? Y per 3X sama dengan 1/2 sama aja ya. Jadi kalau kita kali silang dia dapat 2Y sama dengan 3X. Ya kan? 2Y sama dengan 3X berarti Y-nya itu sama dengan 3X per 2. Tuh. Nah, nanti kalian dapat. Nah, tadi kan kalian punya 100 dengan 2X tambah 4Y fungsi budgetnya. Berarti tinggal masukin 2X tambah 4 kali 3X per 2. Coret-coret ini 2 berarti 100 sama dengan 2X tambah 6X. Berarti 100 sama dengan 8X. 2X. Ya, 8X. X sama dengan 100 bagi 8. Gitu kawan-kawan. Nanti tinggal cari Y-nya juga. Y-nya itu. Y-nya itu. Y-nya itu berapa ya? Y-nya itu. Ya masukin aja berarti 3X per 2. Kok bingung sih? Ya, 3X per 2 berarti 3. 100/8 bagi 2. Tuh. Jadi ini sama aja Y per 3/2 kali 100/8. Ya nanti gampang lah ya, dihitung sendiri lah ya. Gitu. Terus, nah yang C ini ujilah bila mana jumlah barang X dan Y tersebut memang memaksimumkan utilitas konsumen tersebut dan berapa utilitas maksimumnya. Jujur lagi, ini aku nggak diajarin sama dosen aku. Jadi mungkin kalau kalian diajarin sama dosen kalian bisa diterapkan menguji
ujian ini karena aku bener-bener gak ingat. Aku dulu matek rajin dan aku gak ingat diajarin ini sama dosen aku. Nah, terus buat yang D, jika barang X sama dengan 13 dan Y sama dengan 19, apakah tercapai utilitas maksimum? Nah, ini kan tadi kalian udah dapat 100/8. Nah, 100/8 itu berapa sih? Bentar. 12,5. 100 bagi 8, 12,5. Nah, 12,5 itu ya aproksimasinya itu kan 13. Nanti kalian tanya ke dosennya, itu hasilnya itu dibulatkan apa enggak buat hasil ini. Karena kan tergantung kuantitas itu kalau dia satuan unitnya, itu dia nggak bisa dibulat. Tapi kalau dia pakai jutaan, ribuan, miliaran, nah itu kan bisa dibulatin kan. Nah, itu ya ter- kalian harus tanya dulu. Kalau misalnya dia bilang jangan dibulatin, berarti berarti ini X sama dengan 13 itu ya salah karena nilai eksaknya 12,5. Tapi kalau dia bilang buletin berarti ya benar gitu ya. Tinggal disesuaikan sama jawaban kalian aja. Oke, buat yang nomor 5 itu sama aja pengerjaannya tapi dia bukan soal cerita gitu. Itu ya buat ya SPrep hari ini. Ada yang mau ditanya lagi nggak nih sebelum kita tutup? Oke, kalau nggak ada, mungkin thank you teman-teman yang udah ikut S preparation hari ini matematika. Good luck buat ujian akhir semesternya. Semoga dapat IP yang baik ya kan. Tapi yang dosennya Bu Amel, good get well soon. Ya itu aja sih. Mungkin aku balikin ke Bahayu atau Aisyah lagi. Kang, maaf sebelum ini mau nanya boleh nggak? Ah nggak boleh. Bercanda-bercanda boleh boleh. Kenapa kenapa? Enggak masih sih kalau misalnya matbis itu yang bikin soal untuk UAS biasanya maksudnya bareng-bareng atau kayak beda-beda dosen? Kalau tahun aku sih dulu dosen masing-masing ya. Waduh, oke Jadi deh, kasih Kang. ya, Eh, emang dosen kamu siapa? Rama? Bu Amel juga. Alamak. Udah Rahmat ya. Kamu bisa kok pasti. Amin, amin. Thank you, Kang. Oke. Ya, ada lagi nggak mau yang tanya sebelum aku balikin nih ke Bayu atau Aisyah? Oke, nggak ada ya. Ya udah kalau gitu aku balikin ke Bayu kalau nggak Aisyah. Sok silakan. Oke, makasih Kang Irfel yang udah ngasih materi pada malam ini. Dan makasih juga pada teman-teman yang udah nonton Esprep sampai selesai. Semoga setelah Esprep ini bisa lebih paham materinya. Untuk materi sama recordnya nanti dikasih ke grup kepada Kang Irfel dan teman-teman dipersilakan untuk leave Zoom-nya ya. And thank you. Permisi Kak. Makasih, Kalau Kang. ini kalau yang catatan tadi, yang kodretan soal, itu apakah akan di share juga selain rekaman? Nggak tahu, tergantung Aisyah. Gimana Aisyah? Ya, nanti di-share di grup ya. Oke, Makasih. Oke Kak, makasih. sama-sama. Makasih, Kang. Iya, sama-sama. Terima kasih Kang Irfel. Iya, Kang. Udahlah, nggak usah makasih mulu, udah keluar aja. Terima kasih Kang Irfel. Keluar gak lo? Makasih Kang Momen Irfel. dia Boleh nggak Kang nanti kalau mau nanya? Tolong di-kick aja yang nanya tuh, woi. Jujur makasih Bang. Iya, iya, sana, sana, sana. Terima Kuna, kasih Kang mana Kuna? Irfel. Halo Bayu Kang, mana, Bayu? Bye. bentar. Ah, Ini apa namanya? Pakai Zoom yang ini apa yang lain? banyak. Oke ini aja Mae. Bentar Kang, aku nganuin ke Arlin dulu ya. Soalnya aku lagi di luar. Wait. Oke lah, aku izin live ya. Maaf, Bay, kalau gua ada salah sama lu.
Gue tahu banyak salah gue sama lu, Bay. Lah, bukan yang nganuin SG. Ah, enggak. Eh, Gue record sendiri aja ntar pakai Zoom gue, kocak. oh, oke oke. Ah, Berarti gue tanggung pernah